Assalamualaikum, selamat sore. Saya kedatangan adik, siapa namanya? Dek? Alvino. Adik Alvino. Jadi adik Alvino kesini. Sebelumnya sudah WA dulu kakaknya sama mbaknya ya, kesini sama mbaknya tuh, sama mbaknya. Katanya kelincinya kok pada merentul-merentul di telinga, terus di ujung hidung ya, terus sama di ujung kaki tuh. Ini kenapa gitu? Oh, itu tanda-tanda skepis. Dan setelah dibawa ke sini saya kaget juga, ternyata udah lumayan parah. Jadi pengaruhnya itu di samping mengganggu pertumbuhan, makanya ini kan yang seusia ini seharusnya sudah besar-besar ya kelincinya, tapi ini karena mungkin dia tidak fokus untuk makan ya, tidak fokus untuk makan, malah kebanyakan dia ya gimana sih, kayak orang gatel gitu, garuk-garuk gitu ya, garuk-garuk, sebentar-sebentar dia gigit-gigit kaki, telinga. Awalnya itu kena telinga dulu biasanya, atau di jari-jari kaki. Nah itu, tapi kemudian sama dia digigit-gigit akhirnya sampai ke hidung tuh. Nah terus kemudian tadi mbaknya WA, skepis itu sebetulnya penyebabnya apa sih? Itu memang kuman ya, tungau lah ya, itu kuman kecil ya, nggak terlihat oleh mata, tapi dia memang seneng banget nempel di beberapa bagian di kelinci, dan dia merusak jaringan kulit bagian luar, tapi lama-lama juga sampai ngerogoti ke lapisan bawah kulit gitu loh. Dan itu menyiksa sekali, sampai rusak jaringan kulitnya, kadang berdarah, timbul borok, tuh kan gatel dia ya. Nah ini cara pengobatannya bagaimana, ingin praktekkan ya. Kebetulan saya sudah menyiapkan obat. Secara usia sebetulnya kan sudah masuk ya, sudah di atas 2 bulan, hanya karena pertumbuhannya lambat karena udah beberapa hari atau bahkan beberapa minggu terkena, tapi karena yang memelihara itu tidak menyadari bahwa ini adalah jenis penyakit skepis, sehingga ya mungkin hanya kotor saja atau gatal sedikit saja gitu, dibiarkan lama-lama menjadi parah. Nah, ini nyambung dengan video yang kemarin sebelumnya ya, nanti linknya ada di pojok kanan atas, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi kalau sudah parah seperti ini, ada 2 cara treatment. Pertama diinjeksi, mau tidak mau, toh usianya sudah di atas 2 bulan ya, diinjeksi. Obatnya sudah saya keluarkan, ini suntikannya, kemudian ini obatnya ya sudah saya keluarkan. Kalau badannya sebesar ini ya paling hanya 0,25 mili dosisnya ya. Kemudian selain diinjek lewat dalam juga nanti dioles seperti di video kemarin sebelumnya ya, yang cara perawatan. Ini hanya karena ini sudah parah, campurannya itu ditambahkan juga dengan obat ini ya kemarin ya gitu. Oke, ini sudah saya siapkan, nanti kita praktek juga cara ngolesnya, cara nyampurnya, berapa dosisnya, kan seperti itu. Tuh kasihan banget ya, sabar ya. Nah, ini nanti harus dibuka atau istilahnya apa ya, dicoplek gitu ya Jawanya, itu dicoplek. Ya mau tidak mau seperti itu. Dan saya seharusnya tangan ini harus pakai, amannya itu pakai sarung tangan yang dari latek yang tipis banget itu ya, seperti para medis itu biasanya seperti itu. Tapi saya tidak apa-apa karena ini sore, toh saya belum mandi. Yang penting setelah ini saya harus mandi. Tuh, kenapa? Karena ada kemungkinan sebesar 5% itu menular ke kulit manusia, apalagi yang kulit sensitif seperti saya. Mbaknya juga pernah ngerasa agak gatel-gatel ya. Gitu ya. Ya itu memang seperti itu pengaruhnya. Jadi, tapi tidak kemudian manusia menjadi seperti ini juga. Skepsisnya kita itu enggak. Tuh. Kita ambil satu dulu ya, atau disiapkan dulu, ini tutup, kasihan nanti takut dia kabur juga. Kita siapkan suntikannya. Ini obatnya baru, kita ambil sekitar 0,25. Kalau dulu sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, obat ini cukup keras ya. Jadi hanya sedikit saja langsung cepat menyembuhkan, tetapi lama-kelamaan ya mungkin kadar dalamnya di dosisnya itu dikurangi ya. Nah sekitar segini saja, ini cukup. Nanti kekuatannya ini hanya untuk supaya
kuman itu karena sudah masuk ke jaringan kulit jangat namanya, itu di bawah kulit itu hampir tembus ke daging, malah mungkin sudah. Jadi ini fungsinya injeksi dari dalam. Nah, nanti untuk menuntaskan bagian luarnya harus rajin mengoles. Nah, cara apa namanya, cara nyuntiknya seperti ini saya praktekkan, karena ibaratnya ini adalah, ini saya pakai daun, ibaratnya ini adalah kulit ya, ibaratnya ini adalah kulit kelinci. Nah, kan obat ini harus masuk di bawah kulit tapi di atas daging, jadi di antara kulit sama daging tuh di situ, jadi nggak boleh tembus daging gitu ya. Nah, caranya ini kita cubit bagian yang longgar seperti ini, misalnya di atas ini. Nah, takut kena daging, bagaimana biar nggak kena daging? Ibaratnya ini sudah saya cubit ya, sudah saya cubit seperti ini, nekuk ini kulitnya, terus tembus ke sini nggak apa-apa ya. Ini cubitan, jadi ini jaraknya ke bawah, ini dagingnya, ini tembus seperti ini nggak apa-apa. Terus kemudian ini ditahan, kemudian ditarik bagian luarnya. Nah, supaya ujung jarum itu terjebak di antara ruang cubitan kulit ini. Seperti itu caranya ya. Baik, kita praktekkan. Tapi ini lumayan masih gemuk sih sebetulnya. Tapi pakannya cocok, hanya kasihan sekali ya. Nah, dicubit seperti ini. Ditusuk aja nggak apa-apa, kalau agak tembus ke sana nggak apa-apa. Nah, ini udah. Nah, saya tarik sehingga ujungnya kalau saya raba itu benar-benar di dalam ruangan kosong. Nah, di bawah kulit, di atas daging, ini baru saya. Nah, ini udah masuk. Kemudian satu lagi kita tuntaskan, nyuntik dulu, baru nanti yang kita oles. (0,2 mili saja cukup. Nah, ini saya langsung bagian betis saya, kaki saya ini langsung agak cekit-cekit ini, gatel ini, karena saya kulit saya sensitif sekali. Nah, segini cukup. Tadi yang warna apa ya? Putih ya tadi ya. Nah, sekarang yang coklat. Nah, ini dicubit, kemudian ditusuk, set. Kurang pas ya. Ini agak susah, ini gemuk ini. Kalau semakin parah ini lama-lama kurus. Yang jelas pertumbuhannya jadi lambat kalau kena penyakit seperti ini. Sebetulnya obat ini juga nggak bagus kalau masih kecil diinjek. Tapi ini secara usia karena sudah 2 bulan lebih, sebetulnya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Baik, ini sudah. Nah, baik, ini tinggal urusan oles sekarang. Tadi disuntik sudah atau diinjeksi sudah. Ya, jangan lupa di bawah kulit, tapi tetap di atas daging. Jadi ruangan antara kulit dan daging ya. Cara nyuntiknya. Nah, ini saya ingin membuat yang oles, buat dioles di telinga. Pokoknya di bagian yang kena skebis, telinga, ujung mulut, ekor ya, ujung ekor ya, ujung hidung ya di atas, terus sama jari-jari kaki. Sekitar 50 mili lah ya, sekitar 50 mili. Ini cukup saya ambil 1 mili atau 1 suntikan full ya. 1 suntikan full dicampurkan. Oh, agak lama ini. Kenapa kalau nyedot obat ini lama? Ya karena ini cairannya kental. Sementara jarumnya sangat kecil, jadi memang harus sabar.